Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Siti Fani Septiani dengan dua teman saya yaitu Desi Fitriana Lutfiah dan Nabila Afaf yang akan memaparkan materi mengenai penciptaan bumi dalam perspektif Al-Quran dan sains. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Integrasi Islam dan Sains dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Kartini MPD. Bumi disebut sebagai tempat kehidupan yang telah diciptakan dengan segala kelengkapannya, terutama keberadaan air yang menjadi sumber kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa air merupakan unsur utama dalam kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Secara ilmiah, bumi terletak di zona Goldilocks atau habitable zone, yang berarti berada pada jarak yang tepat dari matahari sehingga memungkinkan air tetap dalam bentuk cair. Air inilah yang menjadi faktor utama dalam mendukung kehidupan semua makhluk. Kesempurnaan kerajaan Allah. Alam semesta ini memiliki keteraturan yang luar biasa, yang merupakan bukti dari kekuasaan Allah. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 1, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh alam semesta berada dalam kendalinya dan berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3, Allah juga berfirman, "Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih." Secara ilmiah, hukum-hukum fisika seperti gravitasi memungkinkan planet-planet tetap berada dalam orbitnya dengan stabil. Begitu juga dengan hukum termodinamika yang menunjukkan bahwa energi dalam alam semesta tetap terjaga sesuai ketetapannya. Semua ini membuktikan bahwa penciptaan Allah sangat sempurna dan tidak ada yang sia-sia. Orang berakal memahami keajaiban ciptaan Allah. Allah mengajak seluruh manusia untuk berpikir dan merenungi penciptaannya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 disebutkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dari sisi ilmiah, para ilmuwan telah membuktikan bahwa alam semesta mengalami perkembangan sejak Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa langit dan bumi awalnya menyatu sebelum bersepakat. Teknologi seperti mikroskop dan teleskop juga semakin memperlihatkan betapa kompleksnya penciptaan Allah, mulai dari struktur DNA hingga galaksi di alam semesta. Harmoni dalam ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah memiliki keteraturan dan keseimbangan. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi, "Wa in min syai'in illa indana khaza'in wa ma nunazzilu illa biqadarin wa arsalna lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqainakum wa ma antum lahu biqadirin." Yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Dalam sains, keseimbangan ini terlihat dalam siklus karbon dan oksigen, di mana tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang digunakan oleh manusia dan hewan. Begitu juga dengan siklus air, yang bekerja secara alami melalui proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi untuk menopang kehidupan di bumi. Bumi, tempat kehidupan yang nyaman. Allah menciptakan bumi sebagai tempat yang stabil dan nyaman bagi kehidupan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 15 disebutkan, "Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk." Secara ilmiah, gunung berperan dalam menyeimbangkan pergerakan lempeng tektonik dan mencegah gempa bumi yang lebih sering terjadi. Selain itu, lapisan ozon dalam atmosfer melindungi makhluk hidup dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, sehingga kehidupan bisa berkembang dengan baik. Awal
penciptaan bumi. Dalam Al-Quran, penciptaan bumi dan langit disebutkan terjadi dalam 6 masa, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 38, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4. Namun, kata hari dalam ayat ini bukan berarti 24 jam seperti yang kita pahami sekarang, melainkan periode panjang yang sesuai dengan proses penciptaan alam. Ini sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, di mana bumi diperkirakan telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu melalui proses yang panjang dan bertahap. Dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33, Allah menjelaskan tahapan penciptaan langit dan bumi. Secara ilmiah, proses ini dapat dihubungkan dengan tahapan utama. Pertama, Big Bang yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu yang menandai awal terciptanya ruang, waktu, dan materi. Kedua, alam semesta mulai mengembang, membentuk galaksi dan bintang. Ketiga, tata bentuk. Matahari mulai bersinar, dan bumi serta planet lain mulai berotasi. Keempat, bumi mulai mengalami evolusi geologi dan pembentukan atmosfer. Kelima, air mulai memenuhi bumi. Kemudian kehidupan alam muncul. Dan keenam, makhluk hidup mulai berkembang, gunung-gunung terbentuk, serta keseimbangan ekosistem yang mulai terjaga. Penciptaan bumi dalam 2 masa. Dalam surat Fussilat ayat 9-12, Allah menyebutkan bahwa bumi diciptakan dalam 2 masa. Kemudian dalam 4 masa berikutnya disempurnakan agar dapat mendukung kehidupan. Dari sudut pandang sains, 2 masa pertama ini bisa dikaitkan dengan proses awal pembentukan bumi dari gas dan debu kosmik. Sedangkan 4 masa berikutnya menggambarkan proses pendinginan, pembentukan bumi, atmosfer, dan akhirnya pembentukan kehidupan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan gambaran yang sangat selaras dengan teori pembentukan bumi menurut ilmu geologi modern. Selanjutnya ada anatomi bumi. Bentuk dan ukuran bumi ada pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 22, Toha surat ke-20 ayat 53, dan Nur surat ke-17 ayat 19, di mana menyatakan bumi merupakan sebuah hamparan, yang dimana terdapat Firaksyan, Mahdan, dan Bisatan, yang menyatakan bahwa bumi merupakan permukaan yang luas dan datar meskipun berbentuk bulat dan juga berfungsi untuk tempat tinggalnya makhluk hidup. Pernyataan menurut sains di mana sains membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat, di mana dia itu agak pepet dekat kutub dengan keliling sekitar 40.100 km. Hal ini juga dinyatakan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sebelum Masehi, di mana dia melakukan percobaan menggunakan bayangan matahari dan perbandingan sudut, dan juga sadar kalau bumi itu berbentuk bulat. Struktur bumi ada pada surat An-Nahl ayat 15, di mana artinya, dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak bergoncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan kamu agar kamu itu mendapatkan petunjuk. Tafsirnya adalah terdapat kalimat menancapkan gunung, di mana hal ini gunung itu terletak di permukaan bumi melalui antar lempeng benua, yang dimana berfungsi untuk menjaga guncangan lempeng bumi. Lempeng bumi sendiri merupakan salah satu struktur bumi yang berada pada litosfer. Menurut sains ilmu geologi, menemukan bahwa bumi itu terdapat beberapa lapisan, di mana terdiri dari inti dalam yang bersifat padat dan inti luar bersifat cair, yang dimana terdapat lapisan mantel luar, mantel dalam, atenosfer, litosfer, dan kerak bumi. Struktur ini diketahui oleh gelombang sinematik dari gempa bumi. Pergerakan dan dinamika bumi ada pada surat Az-Zumar ayat ke-5, di mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layli was-sakhara asy-syamsu wal qamar kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghafar, yang artinya dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan siang atas malam
dan malam atas siang. Dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dalam surat Az-Zumar ayat 5 ini dapat tafsir dan pernyataan bahwa siang dan malam itu terjadi secara bertahap dan juga menunjukkan bahwa bumi itu berotasi pada porosnya. Selanjutnya ada proses geologi. Siklus geologi ada pada surat Fussilat ayat ke-9 yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini yataj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Di mana artinya, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakah sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Ditafsirkan bahwa yang dimaksud menciptakan bumi dalam 2 masa pada ayat ini yaitu menjadikan bumi yang bundar dan keras yang sebelumnya adalah berupa gumpalan asap dan terus-menerus berputar. Di mana pernyataan menurut sains-nya, siklus geologi terdiri dari siklus batuan, hidrologi, dan geokimia, di mana proses endogen dari alam bumi berbentuk gunung dan aktivitas tektonik, proses eksogen dari luar seperti erosi dan membentuk batuan sedimen, yang hal ini merupakan sesuai dengan tafsir ayat tersebut. Skala waktu geologi ada pada surat Fussilat ayat ke-10, yang dimana berbunyi وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِسَائِلِينَ, yang dimana artinya, dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Tafsirnya yaitu ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan dalam 4 masa, yang dimana para ulama berpendapat bahwa periode ini itu dikaitkan oleh skala waktu geologi yang sangat panjang, di mana melalui era Proterozoikum hingga Phanerozoikum, masa ketika kehidupan masih mikroorganisme hingga kehidupan yang lebih kompleks. Dalam pernyataan sainsnya, di mana sejarah bumi itu dibagi dalam masa, era, periode, dan epoch. Terdapat masa geologi utama yaitu Haden, Arken, Proterozoikum hingga Phanerozoikum, di mana terdapat era penting yaitu era Paleozoikum, hewan air, Mesozoikum, dinosaurus, dan Kenozoikum yaitu mamalia. Selanjutnya bab 5, bumi yang dinamis. Bumi merupakan planet yang terus mengalami perubahan sejak awal pembentukannya. Gerakan yang terjadi tidak hanya sebatas rotasi dan revolusi, tetapi juga pergerakan di dalam kerak bumi, mantel, serta inti bumi. Fenomena seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pergeseran lempeng merupakan bagian dinamika bumi. Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang fenomena ini yang kemudian diperkuat oleh temuan ilmiah modern. Selanjutnya, tektonik lempeng atau bumi yang bergerak. Bumi tidaklah diam seperti yang tampak di permukaan. Kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng besar yang terus bergerak. Pergerakan ini dapat berupa tabrakan, pergeseran, atau pergerakan menjauh, yang kemudian menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, serta pembentukan pegunungan dan palung laut. Selanjutnya terdapat pula ayat Al-Quran yang terkait dengan tektonik lempeng atau bumi yang bergerak, seperti dalam Quran Surat An-Naml, surat ke-27, ayat 88. Yang artinya,
dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Nah, selain itu, terdapat pula dalil dalam Quran surat Az-Zalzalah surat ke-99 ayat 1-4 yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, diperjelas dalam perspektif sains, secara ilmiah pergerakan gunung dijelaskan melalui teori tektonik lempeng. Gunung berbentuk akibat tabrakan lempeng yang saling menekan, seperti yang terjadi pada pegunungan Himalaya akibat tabrakan lempeng Hindia dan Eurasia. Selain itu, gempa bumi dan tsunami terjadi karena pelepasan energi dari pergerakan lempeng yang menumpuk selama ratusan tahun. Al-Quran mengisyaratkan bahwa gunung-gunung tidaklah diam, melainkan bergerak seperti awan-awan. Ini sejalan dengan teori pergerakan benua yang pertama kali dikemukakan oleh Alfred Wegener dan kemudian dikembangkan menjadi teori tektonik lempeng. Selanjutnya yang kedua, proses hidrologi atau daur air yang sempurna. Air merupakan elemen penting bagi kehidupan di bumi. Siklus air yang terjadi di bumi memastikan bahwa air terus tersedia di semua makhluk hidup. Proses ini mencangkup penguapan, kondensasi, pembentukan awan, presipitasi atau hujan, hingga infiltrasi ke dalam tanah dan aliran ke sungai serta laut. Nah, dalam proses hidrologi ini terdapat dalil dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nur Surat ke-24 ayat 43 yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, selanjutnya terdapat dalil pula dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah ia air ditambah-tambah menurut ukurannya. Nah, dalam hal ini pun dilihat dalam perspektif sains, proses hidrologi telah lama menjadi kajian ilmuwan. Air dari laut dan daratan menguap akibat panas matahari, lalu membentuk awan yang tertiup angin hingga mencapai titik kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Air yang turun mengalir kembali ke sungai dan laut, menciptakan siklus air yang terus berulang. Ilmu modern menunjukkan bahwa tanpa siklus ini, kehidupan di bumi akan punah karena kekeringan. Al-Quran menjelaskan proses ini dengan sangat akurat, memberikan gambaran sebagai air turun dari awan dan mengalir ke berbagai tempat sesuai takaran yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, poin ketiga, bumi sebagai planet biru, keistimewaan air. Bumi sering disebut sebagai planet biru karena lebih dari 70% permukaannya tertutup oleh air. Keberadaan air dalam jumlah besar menjadikan bumi satu-satunya planet yang diketahui dapat mendukung kehidupan. Terdapat pula dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bumi sebagai planet biru. Dalam Al-Quran, surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 30 yang artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Nah, selain itu, terdapat pula dalil Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 yang artinya, kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, dalam hal ini pula, jika dilihat dalam perspektif sains,
Secara ilmiah, air adalah komponen utama kehidupan. Semua makhluk hidup, dari bakteri hingga manusia, membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air memiliki sifat unik untuk memungkinkannya menjadi pelarut universal, membantu reaksi biokimia dalam tumbuh makhluk hidup. Nah, selain itu, air ditemukan dalam 3 bentuk di bumi: cair, padat atau es, dan gas atau uap air. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh planet lain di tata surya. Hal ini membuktikan bahwa bumi diciptakan dengan begitu keseimbangannya yang sangat tepat agar dapat memompa kehidupan. Selanjutnya, integrasi Al-Quran dan sains. Al-Quran tidak hanya memberikan gambaran tentang fenomena alam, tetapi juga menyajikan konsep-konsep ilmiah yang telah dikonfirmasi oleh peneliti modern. Yang pertama, pergerakan lempeng tektonik sesuai dengan ayat An-Naml surat ke-27 ayat 88 tentang gunung yang berjalan seperti awan. Dan siklus air yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 43 yang menggambarkan proses hujan yang sejalan dengan teori hidrologi modern. Dan air sebagai sumber kehidupan yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 yang menyebutkan bahwa semua kehidupan berasal dari air yang selaras dengan teori biogenesis dalam sains. Selanjutnya bab 6, samudra, cuaca, dan iklim dalam perspektif Al-Quran dan sains. Nah, pada bab ini membahas hubungan antara fenomena laut dan iklim sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan bagaimana sains modern mengonfirmasi konsep-konsep tersebut. Laut dan samudra bukan hanya sekedar bagian dari ekosistem bumi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan, cuaca, dan iklim global. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan berbagai aspek kelautan, dari batas antara dua laut, gelombang besar, hingga fenomena metodologi seperti angin dan hujan. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa ayat-ayat ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar okeanografi dan meteorologi. Yang pertama ada laut dan samudra. Al-Quran menyebutkan banyak ayat tentang laut dan samudra, menggambarkan bagaimana Allah menciptakan laut sebagai tempat kehidupan dan sarana transportasi bagi manusia. Salah satu ayat yang relevan adalah Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 22, yang artinya, "Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka mengira telah terkepung. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana manusia seringkali merasa aman dalam perjalanan di laut. Tetapi ketika badai datang, mereka kembali mengingat kepada Allah. Hal ini mengilustrasikan betapa dahsyatnya kekuatan laut yang dalam kajian sains terbukti memiliki gelombang besar akibat angin, pasang surut, dan aktivitas geologis bahwa laut seperti tsunami. Selain itu, Al-Quran juga membahas tentang fenomena dua laut yang tidak bercampur dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55, ayat 19-20, yang artinya Dia memberikan dua laut mengalir
dan kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masingnya. Dalam sains, konsep ini dijelaskan oleh perbedaan salinitas, densitas, dan suhu air laut yang penyebabnya terbentuk oleh halosline, yaitu lapisan pemisah antara dua air dengan sifat yang berbeda. Hal ini dapat diamati di Selat Gibraltar, di mana air laut Mediterania yang lebih asin dan lebih padat bertemu dengan air Samudra Atlantik yang lebih tawar dan ringan, tetapi keduanya tidak langsung bercampur. Laut juga memiliki peran dalam mengatur suhu bumi melalui arus laut seperti Atlantic Medial Overturning Circulation, atau bisa dikatakan juga dengan AMUZ. Arus ini berfungsi seperti ban berjalan yang mengalirkan air hangat dari daerah tropis ke kutub dan mengembalikan air dingin ke daerah ekuator, berperan penting dalam mengatur iklim global. Selanjutnya, poin B, sumber daya laut. Laut bukan hanya tempat bagi berbagai fenomena alam, tetapi juga menyimpan sumber daya yang sangat besar. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 22, yang artinya, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Nah, secara ilmiah, mutiara terbentuk dalam tubuh moluska seperti kerang mutiara ketika ada benda asing yang masuk ke dalam cangkangnya. Kerang kemudian mengeluarkan lapisan kalsium karbonat yang membentuk lapisan mutiara. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana laut tidak hanya menjadi ekosistem bagi makhluk hidup, tetapi juga sumber kekayaan bagi manusia. Di sisi lain, laut memiliki sumber daya hayati seperti ikan, udang, dan rumput laut, serta sumber daya non-hayati seperti minyak bumi dan gas alam. Sains juga menjelaskan bahwa perbedaan temperatur dan arus laut mempengaruhi distribusi sumber daya ini, yang dimana daerah yang kaya akan upwelling atau naiknya air dari dasar laut cenderung memiliki ekosistem yang lebih subur karena membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Selanjutnya poin C, iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca juga banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 48 menjelaskan tentang bagaimana angin menjadi awan sebelum hujan turun. Yang mana ayat tersebut mengandung arti, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Nah, ayat ini sesuai dengan pemahaman metodologi modern, di mana angin memiliki peran penting dalam membentuk awan dan menemukan pola hujan. Proses ini terjadi melalui siklus hidrologi, di mana air menguap, membentuk awan, dan turun kembali sebagai hujan. Fenomena seperti muson, El Niño, dan La Nina juga berperan dalam menemukan pola curah hujan di mana berbagai belahan dunia. Di Indonesia misalnya, angin muson membawa hujan pada bulan Desember sampai Januari sampai Februari dan menyebabkan kemarau pada bulan Juni, Juli sampai Agustus. Dan dijelaskan pula dalam Al-Quran fenomena kilat dan petir dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 24, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan kekuatan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkan bumi setelah mati. Nah, dalam kajian sainsnya, kilat terjadi akibat perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi. Selain memberikan cahaya dan suara yang menggelegar, petir juga berperan dalam membantu pembentukan nitrogen oksida yang kemudian diserap oleh tanah sebagai pupuk alami bagi tanaman.
Selanjutnya ada integrasi Al-Quran dan sains. Dari berbagai ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah menjelaskan fenomena laut dan iklim dengan cara yang sesuai dengan penemuan sains modern. Konsep seperti batas antara dua laut, siklus hujan, pergerakan angin, dan peran laut dalam mengatur iklim semua telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sains juga menunjukkan bahwa perubahan iklim akibat ulah manusia seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca dan deforestasi telah mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini sesuai dengan perintah dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka bagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk ilmiah tetapi juga peringatan normal agar manusia menjaga keseimbangan alam. Ilmu pengetahuan dapat membantu memahami berbagai sistem bumi bekerja, tetapi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tetap ada pada manusia. Nah, pada bab ini menegaskan bahwa alam semesta adalah tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami melalui ilmu pengetahuan. Dengan memahami laut, iklim, dan fenomena alam lainnya, manusia diharapkan lebih sadar akan kebesaran Sang Pencipta yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga bumi darinya. Kesimpulannya, penciptaan bumi dan alam semesta bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi memiliki tujuan dan manfaat bagi manusia. Ilmu pengetahuan modern semakin membuka pemahaman terhadap ayat-ayat karunia dalam Al-Quran, yang sebelumnya dianggap sebagai misteri. Keselarasan antara sains dan agama semakin terlihat, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dapat membantu menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari perusakan, karena setiap komponen jagat raya telah diciptakan dengan harmonis dan terstruktur.